Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mencari video dari Yuli yang berjudul Jesslyn shock lihat seniornya emosi dan ngamuk waktu debat. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Jumpa lagi dengan saya, Dili tidak akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menarik ketika kita melihat debat antara Pak Buas Budi Asali dengan Ibu Atikah Nur, ya. Ternyata di balik layar itu ada banyak polemikus yang datang melihat bahkan menjadi penanya, dan kemudian terjadi keributan. Debat ini bukan face to face antara Buas dengan Ibu Atikah Nur lagi, melainkan Buas melawan banyak orang penonton, para polemikus, ya. Ada Ustadz Maskur, ada Dr. Lutfi, saya lihat itu ada siapa lagi itu, ada Iriani, Tali Ariani dan teman-temannya lah, banyak gitu ya. Jadi ini kayak keroyokan ya, satu lawan satu ruangan gitu ya, satu lawan satu, tapi satu orang lawan satu ruangan gitu ya. Jadi kasihan saya melihat Buas ini. Apa sih yang Buas sampaikan sehingga mereka ini marah dengan begitu hebatnya ini? Mari kita melihat videonya. Saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Jadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Yang mereka tidak ada Begini ya, kita harus begini. Anda harus mengerti tentang maksud dari kepastian keselamatan. Ingat ya, keselamatan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tuhan tentukan. Ya, ingat itu. Kalau keselamatan di tangan kita tentukan, kita bisa memastikan. Misalnya gini, saya Tuhan, atau ibaratnya saya adalah yang punya rumah. Saya punya rumah nih, ya. Atau saya bos suatu perusahaan. Saya pemilik, misalnya saya bekerja, saya adalah pemilik toko misalnya. Saya punya toko, saya berkuasa penuh. Sehingga saya bisa memastikan apa yang saya mau lakukan. Misalnya saya mau buka toko jam 9 pagi, tutup toko jam 5, saya bisa pastikan itu. Kenapa? Karena saya berkuasa. Pekerja saya nggak bisa memastikan itu, ya, nggak bisa mereka. Saya bisa memastikan. Saya bilang buka jam 9, buka toko buka jam 9. Bilang buka jam 5, toko jam 5. Gitu guys. Jadi selaku yang bisa memastikan itu hanyalah Tuhan, bukan kita. Makanya karena kepastian di tangan Tuhan, bukan tangan kita, maka kita tuh harus rendah hati, harus merendah kita. Paham ya? Kayak misalnya hal pemberian gaji. Ya. Karyawan, misalnya saya punya karyawan gajian tanggal 1 tiap bulannya. Gaji tangan saya menggaji mereka. Uangnya pada saya. Nah, saya bisa memastikan mereka gajian dapat tidak tanggal segitu. Mereka nggak bisa memastikan. Apa mungkin mereka mengatakan bahwa kami pasti gajian tanggal 1. Kalau saya bilang tidak, gimana? Tapi kalau saya bisa memastikan mereka gajian tanggal 1, karena saya bilang iya, yang tidak dari itu tergantung saya. Nah, itu yang dipahami oleh Bapak ini. Di masalah kepastian, itu yang bisa jawab adalah Tuhan. Kita bilang nggak pasti, tapi pastinya dalam hal sesuai dengan aturan. Misalnya, bos memberikan peraturan. Kalau mau gajian, kalian harus kerja dari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai jam 5 sore, misalnya. Ya, nggak boleh terlambat, nggak boleh inilah itulah gitu. Sesuai dengan peraturan, rule-nya gitu. Nah, kalian pasti gajian, kata bos. Nah, ingat, kepastian itu di tangan bos. Kita nggak bisa memastikan. Kita hanya berusaha untuk mengikuti aturan. Nah, ketika masa gajian tiba, kita merasa sudah mengikuti aturan, tapi bos nggak mau, gimana kita? Apa yang kita bisa lakukan? Nggak bisa lakukan apa-apa, karena gaji tangan bos. Gitu guys. Jadi
Jadi ketika bos memberi gaji pasti itu, karena gaji itu uang di tangan dia. Makanya kita lihat dari sudut pandang Tuhan dan sudut pandang manusia. Manusia yang bisa memastikan kita dikasih Tuhan tuntunan cara menjalani hidup supaya kita masuk surga, supaya kita selamat. Tapi Tuhan yang menentukan itu, kita nggak tahu hasil akhirnya. Yang nilai itu siapa? Tuhan, bukan kita. Sama kayak Anda ikut ujian, ya. Orang mengatakan pasti lulus ujian. Oh, belum tentu. Itu tergantung guru. Entah gurunya nggak suka sama Anda, entah Anda merasa yakin jawaban Anda benar padahal sebenarnya salah. Itu semua tergantung guru. Keputusan di tangan guru, bukan tangan Anda. Kalau begitu, kalau Anda merasa memastikan bahwa oh, saya ikut ujian pasti lulus, ya kalau gitu Anda nggak usah ikut ujian. Kenapa? Cuma ada Anda sendiri yang menentukan lulus atau tidaknya. Kan yang menentukan lulus tidak itu adalah guru. Sehingga Anda tidak bisa memastikan gitu loh guys. Yang bisa memastikan itu adalah yang berwenang. Dalam hal ini adalah Tuhan, guru, bos. Kita mah bukan Tuhan, bukan guru, bukan bos. Ya kita nggak bisa memastikan. Kita hanya bisa yakin kalau kita mengikuti aturan yang ditetapkan, kita akan mendapatkannya. Tapi tetap kepastian di tangan Tuhan. Ya itu sih pahami. Makanya Islam tuh mengajarkan kita untuk kembali semua kepada Tuhan, bukan kita menentukan. Tuhan, bukan kita menentukan apa kita masuk surga apa tidak, tapi Tuhan menentukan. Karena hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk masuk surga, guys. Itu ya pahami logikanya. Keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat selamat, tapi masuk neraka dulu. Lalu mengenai masuk neraka dulu, ingat. Kita harus paham bahwa harus ada keadilan. Ingat itu, ya. Kalau semua umat Islam masuk surga tanpa ada masuk neraka, sementara dia sudah membunuh, perampok, tapi dia Muslim, adil nggak? Nggak adil. Misalnya kasus Vina kemarin, mereka membunuh berapa orang, misalnya memperkosa. Meskipun dia beragama Islam, Anda percaya nggak? Anda mau nggak melihat mereka semua pelaku ini masuk surga langsung tanpa dihukum di neraka? Oh, nggak bisa. Itu nggak adil namanya. Karena yang apalagi kalau ini nggak ketahuan kan, belum ketahuan siapa pelakunya, ya masih dugaan. Ada salah tangkap pula gitu, ada salah pelaku pula gitu kan, kesalahan mengidentifikasi pelaku. Jadi hal-hal begini harus dituntaskan di pengadilan akhirat. Itu tempatnya di neraka. Tapi setelah itu dia akan masuk surga. Karena keislaman seorang itu adalah tanda dia megang kunci pintu surga, tapi tidak membuatnya lepas dari hukuman ketika dia membuat kesalahan. Itu baru logika. Nah, untuk itu ada timbangan antara dosa dan pahala. Nah, gunanya apa? Agar orang itu berlomba untuk mengerjakan pahala dan meninggalkan dosa, karena ada perlombaan di situ. Anda bayangkan kalau tidak ada itu, semua orang yang beragama Islam pasti masuk surga atau masuk neraka. Adil nggak? Nggak adil. Kalau saya seperti itu, ya diterapkan bahwa Bobby, kamu yang penting Islam, mau buat dosa mau tidak, ya nggak akan hitung, pahala dosamu tidak akan ditimbang, kamu langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Oh, enak kali. Ngapain saya menjaga-jaga untuk dia buat dosa? Ngapain saya berbuat pahala? Wah, tidak akan ada penilaian, tidak akan ada hukuman. Sama kayak gini ya. Kalau Anda mau lulus sekolah, dapat ijazah, ya Anda harus sekolah minimal. Harus sekolah. Kalau Anda tidak sekolah, tidak akan dapat ijazah. Sama seperti Anda kalau masuk surga, ya harus Islam dulu. Jadi Anda harus Islam dulu, sama untuk dapatkan surga, sama kayak Anda tuh analoginya, Anda tuh harus sekolah dulu supaya Anda dapat ijazah. Tapi mentang-mentang sekolah, Anda nggak bisa lepas dari hukuman kalau Anda buat salah. Mentang-mentang ada Islam, Anda nggak bisa lepas dari hukuman kalau Anda buat salah, nggak bisa. Ya, makanya di sekolah itu kan dinilai. Ya, dinilai sekolah itu. Ya lulus, memang lulus. Tapi dengan nilai berapa dulu? Ada nilai 9, ada nilai 5, ada nilai 4. Lulusnya dengan nilai-nilai yang bervariasi gitu. Ada penilaian, bukan Anda sekolah jamin lulus, enggak. Kalau gitu ngapain kita belajar? Wong dijamin lulus. Karena tidak jamin lulus lah, maka semua orang tuh berlomba-lomba untuk belajar. Sama kayak karena tidak jamin masuk surga lah, karena ada penilaian tadi lah.
dosa dan pahala ditimbang, itulah makanya orang tuh lomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dan lomba-lomba untuk menghindari kemaksiatan, guys. Itu sama kayak perlombaan Anda di sekolah gitu. Nggak cukup Anda hanya sekolah lulus, tapi harus dinilai juga. Sama kayak di dunia juga begitu. Nggak cukup Anda hanya beragama Islam, tapi dinilai juga antara kebaikan dan kejahatan. Nah, itu namanya keadilan. Ya, ada bayangkan kalau tidak ada itu ya, orang ngapain sekolah belajar? Ngapain? Ngapain orang tuh ikut aturan? Uang dia asal sekolah aja pasti lulus. Paham ya logika-logikanya? Jadi mereka harus paham itu, ya. Islam tuh hanya kunci, ya, kunci untuk masuk surga, tapi tetap ada penilaian. Sama kayak sekolah adalah kunci untuk mendapatkan ijazah, lulus, tapi bukanlah lepas dari hukuman kalau membuat kesalahan, guys. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya atau tidak percaya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan. Jadi lewat itu bukan berarti memasuki, ya. Kalimatnya mendatangi. Saya untuk sampai ke Surabaya dari Jakarta harus mendatangi dulu Jawa Tengah, ya. Ya, apakah saya singgah? Tidak, saya hanya lewat, numpang lewat. Sejatinya saya tidak benar-benar menikmati kota itu. Saya tidak berhenti untuk mencicipi makanannya. Saya tidak berhenti untuk ngapa-ngapain. Saya langsung jalan aja. Itu namanya melewati. Tidak ada masalah. Saya tidak terkena efek di kota itu, karena saya cuma melewati. Saya hanya bisa melihat saja. Oh, nyata gini, begini kok Jawa Tengah itu. Tapi saya tidak stop. Saya tidak terus singgah ke Surabaya. Sama kayak neraka begitu. Jadi gunanya apa? Kenapa kita tuh umat Islam tuh melewati neraka? Agar kita bersyukur bahwa inilah neraka, kita selamat darinya, kita masuk surga. Bersyukur kita. Oh, ternyata kita dapat tempat yang nggak seperti ini. Coba kalau kita kita tuh banyak dosa, kita akan masuk ke sini. Jadi kita tuh akan bersyukur. Sama kayak orang bahwa Anda bayangkan ya, ada orang itu yang tiba-tiba dia tuh adik kayak Anda bayangkan ada anak ya. Anak dari kecil dia sudah dikasih kemewahan sama orang tuanya. Dia nggak pernah melihat kemiskinan, nggak pernah dia. Selalu kemewahan. Bersyukur nggak dia? Nggak bersyukur dia. Kenapa? Nggak ada perbandingan untuk dia. Yang dilihatnya hanya kemewahan. Dia nggak tahu dosanya itu orang miskin. Nggak. Jadi dia nggak bisa bersyukur dengan hal itu. Ya, nggak ada yang cerita pada dia bahwa di luar sana ada kemiskinan loh. Beruntung loh kita bisa makan enak, bisa pakai mobil segala macam, pakai AC. Dia nggak akan bersyukur. Tapi dia tahu di luar sana adalah orang miskin yang susah makan, harus berjuang keras untuk membanting tulang cari makan saja, untuk bahkan berpanas-panasan karena punya tempat tinggal, dia akan bersyukur. Itulah gunanya kenapa kita melewati neraka dulu, bukan masuk dalamnya, hanya melewati untuk bersyukur. Untung ya kita nggak masuk ke situ. Untung dulu kita tuh berbuat kebaikan dan meninggalkan maksiat. Untung ya, bersyukur kita, guys. Itu gunanya. Ini sama kayak orang kaya itu kalau dilihatkan kemiskinan, dia akan bersyukur harusnya, kecuali orang-orang kaya yang tidak bersyukur. Tapi kalau orang kaya tidak pernah tunjukkan pada diri mereka untuk kemiskinan, mereka tidak akan pernah bersyukur. Karena mereka nggak tahu arti kemiskinan, mereka nggak tahu. Nah, itu logikanya, guys, ya, harus Anda pahami. Kalau umatnya, ya kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Lalu didoakan, itu hal yang wajar terjadi. Contoh ya, kita kerja sama bos atau sekolah lah. Meskipun kita murid paling pandai di kelas, ya, kita tuh sudah kayaknya lulus tuh sudah suatu jaminan gitu kan. Meskipun tetap yang menentukan guru. Karena kalau kita tentukan bahaya, kita akan bilang ngapain lagi kita sekolah, uang udah pasti lulus gitu kan. Nah, makanya kita akan anak yang rajin dan pintar akan tetap belajar keras. Kenapa? Karena dia tahu bahwa walaupun dia pintar, dia itu tetap bukan dia tentukan. Maka dia anak sepintar apapun dia akan tetap belajar. Gitu, guys.
Kalaulah tidak ada, kalau bukan dia, kalau dia yang menentukan ya, dia tidak perlu belajar. Paham ya? Jadi belajar itulah untuk apa ya? Untuk memastikan, karena kepastian bukan tangan dia. Ya. Jadi sepintar-pintar apapun murid, sepasti siapapun dia menyangka bahwa dia akan diluluskan oleh gurunya, tetap dia akan berdoa. Tetap dia akan berdoa. Ini ciri-ciri orang yang beriman itu tidaklah pernah merasa sombong. Oh, aku pasti masuk surga. Oh, tidak ada itu. Itu ciri orang sombong. Yang pasti-pasti itu orang sombong. Karena orang nggak sombong, dia tahu bahwa itu keputusan bukan tangan dia, tapi tangan Tuhan. Sehingga dia nggak boleh sombong. Murid yang pintar gimana pun, dia tahu keputusan itu tangan gurunya, sehingga dia tidak mungkin sombong. Dia tetap akan belajar dengan keras. Karena dia tahu, bukan dia yang menentukan, tapi gurunya. Kalau dia sombong, ngapain aku belajar, aku pasti lulus kok. Itu sombong namanya, itu bahaya. Maka dalam Islam tuh kesombongan tuh dikikis. Makanya tidak ada kepastian dalam Islam, karena kepastian itu di tangan Tuhan. Jadi kenapa tidak ada kepastian dalam Islam? Karena kepastian itu di tangan Tuhan. Bukan nggak pasti, tapi bukan di tangan kita kepastian itu, di tangan Tuhan. Kalau kita yang di tangan kita kepastian itu, maka kita akan katakan pastinya, yang pasti-pastinya. Karena di tangan kita. Tapi di tangan Tuhan, bukan di tangan kita, guys. Jadi kepastian itu berada di tangan sesuatu yang lain. Makanya kepastian itu yang bisa memastikan yang memegang kuasa itu. Jadi kalau kita nggak berkuasa ya jangan sombong. Bukan kita megang kepastian gitu kan. Makanya kita tuh tetap berdoa. Yang nggak berdoa tuh cuma Tuhan. Ya. Cuma Tuhan nggak berdoa. Karena dia tuh sudah pasti Tuhan itu loh. Ya. Itu yang bisa paham ya guys. Ini kamu yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Selesaikan. Bapak, tenang Pak, jangan ada seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Jika ingin bertanya maupun memberi reaksi, ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada reaksi. Ya, silakan ya. Di pendeta ini nggak ngerti tentang arti keselamatan. Dia pikir bahwa keselamatan di tangan dia. Bukan. Keselamatan di tangan Tuhan. Anda tidak bukan Tuhan. Jadi Anda jangan sosok berlagu dengan mengatakan bahwa pasti selamat. Kayak karyawan mengatakan bahwa saya pasti gajian. Gajian bukan di tangan Anda kok. Sama kayak murid, saya pasti lulus. Wah, bukan Anda yang tentukan kelulusan, tapi guru kok. Makanya orang-orang ini sombong guys, bahaya. Manusia sombong, cirinya adalah dia memastikan segalanya. Padahal bukan dia megang kuasa. Saya pasti gajian tanggal 1. Siapa Anda? Anda bukan bos. Saya pasti lulus sekolah. Siapa Anda? Anda bukan guru yang menilai. Jadi guys, ini orang-orang yang sombong namanya. Kalau kita tidak, Islam tidak. Kita katakan bahwa kita harusnya lulus ujian kalau kita belajar dengan rajin. Kita harusnya gajian tanggal 1 kalau kita bekerja dengan sesuai dengan peraturan. Dan bos tidak melanggar janji untuk memberikan kita gaji tanggal 1. Begitu orang nggak sombong guys. Makanya Islam itulah umat yang tidak sombong. Beda dengan mereka. Mereka adalah umat yang sombong. Tuhannya bukan mereka, tapi mereka bertindak lainnya Tuhan. Mereka mencoba memastikan segala sesuatu. Padahal kepastian itu di tangan Tuhan. Nah Tuhan itulah yang menentukan yang punya kuasa. Bukan kita sebagai hambanya, ciptaannya guys. Kita akui bahwa ini pendeta offset. Kenapa saya bilang offset?
kita kan senang bahas tentang apa yang menjadi persamaan dan perbedaan kita, yaitu Alkitab dan Yesus. Ya, Yesus adalah sosok yang kita sama-sama percayai. Anda mempercayai dia sebagai Tuhan, kita percaya dia sebagai Nabi. Alkitab, sama-sama kita percayai. Kita percaya bahwa kitab itu adalah dalamnya ada Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan untuk umat sebelumnya, tapi diubah oleh tangan manusia. Anda meyakini bahwa itu tidak pernah berubah. Sama kita yakini. Cuman dalam versi yang berbeda, masuk dalam persinggungan antara Islam dan Kristen. Tapi Quran, hadis kan tidak masuk dalam persinggungan antara Islam dan Kristen. Kami percaya Quran, hadis, Nabi Muhammad tidak percaya. Ngapain Anda masuk ke situ? Itu masalahnya. Ini harusnya dalam perdebatan harusnya dibahas ada tentang Alkitab, tentang Yesus. Karena itulah yang menjadi bahan persinggungan kita antara Islam dan Kristen. Bukan Nabi Muhammadnya, bukan Quran dan hadis. Bapak ini offset dia, itu membuat orang marah, guys. Ya. Contoh gini ya, kita lagi bersengketa nih. Ya. Saya punya rumah, dia punya rumah. Nah, tapi rumah dia itu ya bermasalah. Dia menganggap itu rumah dia, kita anggap itu rumah kita. Paham ya? Rumah dia tuh jadi sengketa antara kita berdua. Dia bilang bahwa ini enggak, ini rumahku. Segitulah, itu rumah kita. Nah, makanya kita duduk bersama, diskusi untuk dialog. Ini rumah siapa sih sebenarnya? Apa sih bukti dia punya rumah itu? Apa sih bukti kita punya rumah itu? Nah, itu harus dibahas harusnya kan? Fokus ke rumah yang jadi sengketa itu. Tiba-tiba dia tanpa angin, tanah hujan, dia bahas rumah kita. Yang rumah kita itu tidak ada konflik dengan dia. Ini rumah kita, nggak ada hubungan sama dia. Nggak ada sengketa di situ. Nah, gimana kita nggak marah, guys? Meskipun saya menyayangkan, ini sebenarnya biasa gini ya. Nggak penting nggak sampai baku hantam. Ini biasa. Gini ini belum bisa dikatakan buruk ya. Ini biasa, emosi gini biasa. Perdebatan itu memang macam emosi. Yang penting nggak sampai jadi kekerasan, ini penting. Jadi Bapak ini harus belajar, pendeta ini fokuslah pada topik yang kita menjadi sengketa antara kita. Yang jadi sengketa antara kita adalah tentang Alkitab, yang dalamnya itu adalah ada Taurat, Zabur, Injil yang kita percaya bersama, tapi yang kita percaya dalam versi yang berbeda. Anda meyakini bahwa itu masih asli, kita meyakini bahwa itu sudah dipalsukan, dan tentang Yesusnya bahwa kita meyakini, dan juga tentang nabi-nabi lainnya, kita meyakini bahwa Yesus cuma nabi, Anda meyakini dia Tuhan. Itu saja yang kita bahas, yang ada persinggungan antara kita berdua. Ngapain Anda bahas Nabi Muhammad? Ngapain Anda bahas Islam? Ngapain Anda bahas Quran hadis? Itu tak masalahnya, guys, ya. Ini pendetanya harus paham. Yang mana jadi sengketa, itu yang dibahas. Jangan yang tidak menjadi sengketa. Paham ya logikanya? Sama kayak gini, kita debat antara dua orang ini. Kita fokus pada suatu masalah. Misalnya topiknya adalah tentang pilpres. Tiba-tiba dia membahas saya. Yang kita sengketakan kan adalah tentang pilpres. Siapa yang menang, siapa yang kalah kan gitu. Kok tiba-tiba dibahas saya? Oh, kamu di rumah kamu begini ya? Apa urusannya? Ya orang marah lah, guys. Makanya pendeta ini dan siapapun itu, apalagi Kristen terus belajar. Jangan bahas tentang Nabi Muhammad di debat antar agama. Jangan bahas tentang tentang Quran hadis. Karena bukan itu topik sengketanya. Yang menjadi sengketa kita adalah Alkitab dan Yesus itu sendiri, guys. Itu sih pemilik pikirnya. Kamu tanya Alkitab itu boleh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran, ya. Ayo kita bahas sekarang. Jangan makanya ya. Ayo sekarang kita bahas. Ini hal biasa, guys. Ini hanya sebatas
adu argumentasi. Jadi para pemirsa ini ingin juga berdebat dengan pendeta ini. Ingin berdebat, ya. Ini bukan keroyokan namanya, beda. Keroyokan kalau misalnya pendengar ini bertanya, yang Jesslyn juga bertanya, itu baru keroyokan. Kan pendengar ini ingin meminta juga untuk debat. Paham nggak logikanya? Ingin berdebat juga. Jadi, dan ingat ya, ini nggak sama seperti apa ya? Perdebatan itu tidak sama seperti tinju. Tinju, Anda punya tenaga yang hilang. Ya. Saya bertinju. Kalau 2 orang saya kewalahan. Karena memang tinju tuh ada di situ tenaga yang napas yang dan stamina yang terkuras di situ tinju itu. Lagi kalau kena gebuk, daya tahan kita akan berkurang. Tapi ini tidak, ini hanya adu argumentasi. Kata-kata itu tidak menyakiti kata-kata itu, kecuali Anda menghina. Tapi selama isi argumentasi, tidak ada yang tersakiti atau berkurang staminanya, nggak ada. Ya, nggak ada, guys. Tidak ada istilahnya keroyokan dalam perdebatan, dalam artian yang kecuali kalau misalnya saya lagi berdebat dengan seseorang, tiba-tiba muncul orang lain dan dia itu nimbrung, tapi dia nerocos terus. Yang satu merocos, dia terocos, saya nggak dikasih kesempatan bicara, itu barunya namanya keroyokan. Tapi kalau yang nerocos ini bilang ingin juga debat saya, itu tidak keroyokan namanya, guys. Paham ya? Sama kayak gini, saya lagi bertinju nih sama orang, walaupun ini nggak bertinju ya, yang ada pahami ya. Bertinju sama orang, tiba-tiba ada orang yang nantang saya juga ingin bertinju sama Anda, ya kan? Kan dia tidak langsung masuk ring dan bertinju dengan saya langsung, tapi dia menantang. Saya tinggal bilang, oke, habis saya dengan ini, kita lagi. Kan gitu. Tapi sekali lagi ini bukan tinju ya. Tinju ada kerugian. Ada sudah telanjur bonyok sama orang ini, kalau Anda stamina sudah habis, sementara penantang baru Anda masih segar. Ini bukan tinju, ini cuma adu argumentasi. Sehingga tidak ada stamina yang hilang. Ya. Bahkan Anda tuh harusnya lebih cerdas. Kenapa? Karena Anda tuh sudah berpikir duluan. Saya debat dengan seseorang nih. Saya sudah berpikir duluan, otak saya udah panas dia gitu, udah jalan dia. Nih orang baru mulai debat, dia belum siap pikirannya untuk berpikir karena dia baru mulai. Kita udah siap. Makanya enak sekali perdebatan itu, ya. Kita tuh yang penting jadi bedakan keroyokan dengan tidak keroyokan. Kalau kita lagi berdebat sama orang, yang ada yang tentang kita debat, itu bukan keroyokan namanya. Kecuali kalau dia ikut masuk dan dia memotong kata-kata kita, jadi kita tuh dikasih seperti bicara, ini ngomong, kita ngomong dipotong-potong, itu baru keroyokan. Kalau ini kan tidak, dia hanya menantang gitu. Jadi menantang berdebat bukan keroyokan, guys, namanya. Ya. Jadi nggak ngerti memberikan antara keroyokan dengan menantang. Sekali lagi ya, beda. Ini kayak misalnya kayak orang lagi berantem nih, saya lagi berantem sama seorang. Orang lain lihat dan langsung mengatakan, saya ingin menantang kamu juga. Itu keroyokan nggak? Nggak keroyokan. Keroyokan ketika dia langsung masuk dan menggebuki saya, itu baru keroyokan namanya. Dia belum beraksi, hanya melayangkan tantangan debat. Dia sesungguhnya belum berdebat, guys. Masih mengajukan. Debat sama saya gitu kan, masih mengajukan. Ini bukan keroyokan. Ya. Sekali lagi ini bukan keroyokan. Jadi orang ini nggak ngerti bedanya keroyokan dengan nantang debat, guys. Itu dua hal yang berbeda. Yang memicu kemarahan ini adalah ketika Buas menceritakan diskusinya dengan Murtadin, bahwa Murtadin ini menceritakan kepada Buas di dalam Islam itu keselamatannya itu orang selamat harus masuk neraka dulu. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Buas tadi, itu dari Murtadin. Itu ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Buas. Kemudian mengenai syafaat untuk Nabi juga. Nah, menurut orang-orang itu salah. Buas itu salah menafsirkan, gitu ya, menyelewengkan tafsir. Bahkan ada kata-kata goblok juga dari belakang. Iya, karena nggak arah dia bicarakan tentang Islam ini. Karena kan perdebatan itu adalah agama Kristen. Karena di Kristen itu ada sosok yang sama kita yakini, yaitu Yesus. Dan juga
kitab yang kita yakini sama-sama yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu guys. Jadi apa yang menjadi pokok sengketa itu yang kita bicarakan. Jangan yang tidak menjadi pokok sengketa gitu loh. Ya. Dia harus paham logika berpikirnya. Dan saya tahu siapa yang ngomong itu, suaranya khas sekali kan, kentara sekali. Dan ya seperti itulah, sangat miris sekali ya. Akhirnya Jesslyn pun si mualaf baru ini, anak bawang ini yang jadi moderator itu bingung dia kan, akhirnya stop, jangan begitulah, kita ini manusia, berbicaralah bahasa manusia, jangan bahasa kasar gitu ya. Ya akhirnya Jesslyn bisa melihat sendiri ya kan, bagaimana sebenarnya itu bukan kasar ya, orang menantang debat itu bukan kasar. Menantang debat, kalau goblok mungkin kasar ya, tapi kalau nantang debat itu nggak kasar ya. Karena gini, pendeta ini masuk ke ranah yang bukan di pokok persoalan sengketa, makanya bapak ini ingin berdebat dengan dia, karena itu berasa bahwa ranahnya dia. Anda mau bicara dengan Islam, ayo dengan saya gitu loh. Ini bisa gini, contoh, ada orang olahraga tinju berdua, atau kayak Wing Chun lah, Wing Chun. Jadi Anda bayangkan Wing Chun itu ada dua aliran ya. Aliran yang Wing Chun yang banyak gunakan kaki dengan yang sedikit menggunakan kaki. Ini jadi awalnya Wing Chun dikembangkan tuh hanya sedikit menggunakan kaki, tapi di akhir-akhir itu dikembangkan lah banyak menggunakan teknik kaki juga gitu kan. Nah, itu kan dari perdebatan dalam Wing Chun, dan itu dituntaskan dalam pertandingan. Ini kan ada tuh di kisahnya di filmnya itu kan, di mana ada seorang guru guru Ip Man waktu itu bukan guru tuh apa ya guru bukan gurunya langsung, tapi semacam apa gitu. Dia marah melihat Ip Man ini kok belajar sama guru lain yang tidak original lagi Wing Chun-nya. Dia karena ini nggak asli, yang Wing Chun asli yang seperti yang dia belajar dulu. Tapi Ip Man mengatakan bahwa enggak, ini nggak ada masalah ori nggak, tidak ori, yang penting ini efektif gitu loh. Wing Chun ini harus dikembangkan sehingga menjadi efektif dan lebih bagus tentunya. Kenapa tidak? Kenapa harus kita bertahan pada yang original tapi ada yang lebih bagus? Kenapa kita tidak variasikan atau tidak gunakan? Akhirnya mereka bertanding. Nah, jadi topik sengketa kan adalah tentang Wing Chun itu sendiri. Bagaimana Wing Chun itu harusnya, apakah masih memakai original ataukah harus dipakai yang variasi sehingga lebih baik gitu kan? Nah, mana lebih baik, yang original atau yang udah variasi? Tiba-tiba datang orang yang bahas tentang olahraga lain, itu karate, kan nyambung guys. Ya, tentu orang yang karate juga akan ikut nimbrung. Kamu bahas karate ya? Kalau kamu bahas tentang Wing Chun, saya tidak akan ikut campur. Saya seorang karateka misalnya. Kamu Wing Chun kan? Kamu bahas Wing Chun saja. Kalau kamu bahas tentang karate, ayo debat sama saya gitu. Ayo tanding dengan saya, kan gitu. Tentu dia ingin juga orang karateka ini membuktikan bahwa karate dia lah yang terbaik, bukan karate orang Wing Chun ini gitu loh guys. Makanya jangan bicara hal-hal yang tidak di ranah Anda, yang bukan dari pokok sengketa. Ingat, fokusnya hanya sengketa pada Yesus, pada Taurat, Zabur, Injil. Itu yang kita persengketakan, bukan Quran, bukan Nabi Muhammad, bukan hadis. Bapak pendeta ini offset. Dan itu juga terjadi pada teman-teman Kristen lainnya yang mereka tidak pahami dan sadar itu. Ya, mereka nggak tahu apa yang harus dibahas. Mereka nggak fokus, mereka melebar guys. Suatu yang tidak layak mereka bahas gitu loh. Yang bukan menjadi pokok persengketaan atau perbedaan. Apa yang dilakukan oleh para seniornya, pendahulunya seperti itu ya. Bagaimana Jesslyn? Kamu baik-baik saja atau kamu menyesal? Ya, saya harap kamu baik-baik saja di sana ya. Nah, saya perhatikan begini. Apa pula hubungannya Jesslyn menyesal? Jesslyn itu cerdas. Dia bisa bedakan mana yang perbuatan penganut, mana yang ajaran agama. Ya. Jadi orang cerdas ya. Jadi Jesslyn itu dia tuh kalau kita lihat bagaimana dia dan mualaf lainnya, mereka tuh pindah agama bukan karena melihat kelakuan dari umatnya, tapi mempelajari kitab sucinya dan ajarannya. Dia nggak peduli dia mau Islam itu melakukan apapun kejahatan, itu kan umatnya bukan ajaran agamanya. Jesslyn tidak akan terpengaruh dia guys, karena itu bagi dia nggak masuk akal. Kok melihat agama dari penganutnya? Melihat agama itu dari kitab sucinya, dari ajarannya, bukan dari penganut agamanya guys.
Ini ya, saudara-saudara kita para polemikus ini maunya memukul, tapi tidak mau dicubit, ya. Mereka bertanya seenaknya tentang Masalahnya, ya, yang jadi persekatan itu apa? Kita mencubit yang pantas dicubit. Kita bersengketa tentang telur ini misalnya. Ini ada 2 telur ya. Ini ada 2 telur. Ini telur saya. Ini telur berdua. Saya dan Anda di Juli sama-sama mengakui bahwa ini adalah telur kita. Saya mengatakan bahwa ini telur, ya, enak rasanya. Anda bilang nggak enak. Ini telur saya. Tidak ada hubungan dengan kita berdua. Yang fokus itu adalah telur ini. Telur ini anggaplah analogi adalah Yesus atau Taurat, Zabur, Injil. Kan ini topik persekatan kita. Jadi kita harus fokus pada telur ini. Saya bilang bahwa telur ini enak. Ada bilang tidak. Ayo kita bahas. Tiba-tiba Anda bilang bahwa itu telur tanganmu itu loh. Ini telur saya loh. Apa urusan Anda bahas ini? Dia mencubit telur yang salah. Yang mencubit itu harusnya telur ini yang di topik persengketaan. Jangan telur ini. Yang telur saya yang bukan menjadi topik persengketaan. Jadi Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Quran hadis, tapi Anda cubit. Itu gimana ceritanya? Kita percaya pada Yesus, kita percaya pada Taurat, Zabur, Injil, meskipun udah diselewengkan oleh tangan manusia. Itu kita cubit, sama-sama kita cubit, wajar. Jadi janganlah mencubit sesuatu yang tidak layak dicubit, yang bukan menjadi topik yang persengketaan. Ya. bahkan menafsirkan kitab suci orang Kristen itu seenaknya, gitu ya. Tapi begitu Jadi begini, karena itu kan menjadi topik persengketaan. Sama-sama percaya kita. Kita percaya Taurat, Zabur, Injil. Ya. Cuma kita percayanya bahwa itu kitab-kitab sudah dibawa-bawa oleh tangan manusia. Kalian mengatakan itu masih original. Kan itu yang kita percaya masing-masing. Nah, itu yang kita perdebatkan. Apa urusan dengan Quran? Quran dan hadis dan Nabi Muhammad. Gak ada urusan dengan kalian gitu loh. Karena tidak ada topik yang bersinggungan dengan itu. Kalau Yesus dan Taurat, Zabur, Injil ada persinggungan antara kita. Itu yang kita bahas harusnya, guys. itu disenggol sedikit gitu ya, mereka mencak-mencak, marah-marah seperti itu. Ya gitulah, makanya Ini sama kayak kita lagi berdebat nih tentang sesuatu. Tiba-tiba Anda bawa ibu saya. Oh, ibu kamu cerewet ya? Oh, apa urusan kamu kok ngomong ibu saya? Ini ibu saya kok. Karena Nabi Muhammad itu adalah milik kaum muslimin seutuhnya, bukan milik yang lain. Tapi Yesus milik bersama. Yesus sama-sama kita miliki. Kita milik, umat Islam memiliki Yesus sebagai Nabi. Kalian memiliki dia sebagai Tuhan. Itu topik persengketaan. Taurat, Zabur, Injil juga begitu. Sama-sama miliki kita. Cuman yang kita yakini bahwa yang kita miliki itu sudah dibuat oleh tangan manusia. Kami yakini itu masih original. Itu yang harus kita perdebatkan. Ya, bukan yang harus sangkutnya dengan kalian, yaitu Quran, hadis, dan Nabi Muhammad. Sama kayak analoginya kita bahas topik ini, Anda tiba-tiba ngomong tentang keluarga saya. Itu ya wajar kita marah, guys. Karena Anda tuh keluar dari jalur. Hal yang tidak seharusnya Anda perdebatkan gitu loh. Yang bukan menjadi topik persengketaan Anda masukkan, itu masalahnya, guys. saya sangat menyayangkan sekali ketika ada orang-orang yang mau berdebat dengan mereka ini, ya. Jangan diladeni mereka ini. Ya seperti itulah hasilnya, ya. Saya aja nggak mau. Bukan berarti saya nggak pernah. Anda kalau berdebatnya benar, ya nggak bakal kejadian. Ya, debatlah fokus. Bahas yuk tentang Yesus. Bahas tentang Alkitab. Nah, itu yang menjadi topik persengketaan. Bukan bahas pilpres. Jangan bahas keluarga saya. Jangan bahas orang tua saya. Jangan bahas kitab suci saya. Ya, jangan bahas jangan bahas nabi saya. Ya. Kalau Yesus itu nabi bersama. Dia nabi kalian, dia nabi kami, tapi dia kalian tuhankan. Kan begitu logikanya, guys. Tapi saya memang nggak mau untuk melakukan itu, ya. Percuma, tidak akan ada hasilnya, karena debat yang dilakukan oleh mereka itu pasti satu arah. Kristen aja yang bisa, nggak pernah dua arah. Nggak ngerti dia. Ini bukan masalah menyerang Kristen, karena agama Kristen itu adalah agama yang bermasalah dalam artian bersinggungan dengan agama Islam. Ya, kita bersinggungan. Ini sama kayak analogi telur tadi, ya. Ada 2 telur.
ini telur yang namanya Kristen. Dalam telur ini ada Yesus, ada Taurat, Zabur, Injil yang sama-sama kita yakini. Ya, ini telur isinya Nabi Muhammad, isinya Quran hadis yang tidak kita yakini bersama, hanya kami yakin, kalian tidak yakin. Makanya telur ini kita singkirkan, nggak usah kita bahas. Kita bahas telur ini. Tapi kalian tuh bahas telur ini, itu masalahnya. Yang telur yang tidak harusnya kalian bahas, itu yang jadi masalah, guys. Ini bukan masalah, oh kok Kristen itu dibahas? Ya karena itulah yang menjadi titik persengketaan. Yang kita miliki bersama, ya. Sama-sama kita percaya kepada Yesus, sama-sama kita percaya pada Injil dengan versi yang berbeda. Itu yang kita bahas, ya. Bukan sesuatu yang tidak Anda percayai. Tidak pernah. Dan kalau dua arah ya gini jadinya marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kasihan sebenarnya saya dengan buas ini. Kasihan orang tua keroyok orang banyak gitu ya. Ya. Bisa lagi tukang pengeroyokan kan, tapi tantangan debat. Karena dia sudah masuk ke ranah yang bukan ranah dia. Gak ada urusan dia tuh bahas tentang Muhammad, tentang Quran hadis, nggak ada. Karena itu bukan jadi masalah persengketaan. Yang kita bersengketa adalah Taurat, Zabur, Injil yang ada di kitab Anda dan juga Yesus dan ada di agama Anda. Itu harus kita pahami, guys. Semoga ini tidak terjadi nanti antara debat antara Kainama dengan Pak Esra Sorul ya. Ya, ini kan lokasinya juga sama di Surabaya. Ya, biarlah debat ini antara Pak Esra Sorul dengan Kainama saja, nggak usah yang lain-lain ikut gitu ya. Jadi seperti itulah ya, hasil debat ini belum tahu akhirnya bagaimana. Silakan disaksikan sendiri di channel mereka. Sekian dari saya. Jadi intinya adalah fokus pada topik perdebatan. Ya, apa yang menjadi persengketaan? Kita akan bisa berakhir dengan mulus. Tapi kalau Anda sudah masuk melenceng, itu sudah tentu nggak bisa hasilnya dipertanggungjawabkan. Makanya harus cerdas dalam berdebat. Jangan membuat sesuatu yang bukan bagian Anda. Ya, bahas tentang analoginya sama kayak Anda bahas tentang keluarga orang lain. Anda bahas fokusnya pada pilpres misalnya. Sama kayak Anda fokusnya pada apa yang dipersengketaan, yaitu Yesus, Taurat, Zabur, Injil. Sudah. Kenapa Anda bahas tentang Quran, Muhammad, dan hadis? Itu nggak relevan, guys. Udah offset namanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.